Menikmati masakan laut seperti ini telah menjadi tren di sebagian kalangan masyarakat. Kerap lebih murah dari daging sapi. Kebanyakan hidangan laut rendah kandungan lemak, namun kaya asam omega dan gizi penting lainnya. Ikan hidup sebagai bahan baku masakan laut ini semakin sulit didapatkan dari hasil tangkapan nelayan, sehingga upaya pembudidayaan ikan laut menjadi pilihan. Budidaya ikan kerapu ini mengingat bahwa permintaan ikan itu semakin meningkat ya. Bahkan sampai saat ini ya, kita dari Indonesia itu masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan ikan yang diminta oleh pasar Hong Kong maupun Cina ya. Dengan teknik pengelolaan yang baik, pengusaha seperti Putu Sumardika mampu menyediakan pasokan ikan laut hidup untuk target pasarnya di luar negeri yang terus bertambah. Untuk melayani pertambahan jumlah permintaan tersebut, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada hasil tangkapan nelayan. Kondisi cuaca dan kerusakan habitat alami menyebabkan turunnya jumlah tangkapan nelayan. Upaya pembudidayaan ikan laut atau marikultur menjadi jalan keluar. Industri marikultur di pantai utara Bali ini terus berkembang berkat dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda setempat. Bekerja sama dengan petani lokal, Putu Sumardika berhasil menjaga mata rantai industri ikan hidup. Sejak penyediaan bibit ikan, pembesaran dan pemeliharaannya, sampai diperoleh ikan berukuran siap ekspor. Nama saya Putu Sumardika. Saat ini sebagai pemilik dari Karamba Budidaya Jaring Apung, ya, yang lokasinya itu adalah di daerah Bali Utara, tepatnya itu adalah di daerah Sumber Kime. Yang selama ini yang kami budidayakan adalah ya, beberapa jenis ikan kerapu seperti kerapu macan, kerapu bebek, utamanya keduanya. Meskipun ada 1-2 juga sekarang sedang kami coba juga untuk mengembangkan jenis-jenis hibrid lainnya seperti percampuran antara kerapu kentang dan kerapu macan yang sering kita sebut dengan kerapu cantang. Dan ikan-ikan yang kami produksi ini kami ekspor ke utamanya itu adalah ke Hong Kong dan Cina. Awalnya saya mulai berbisnis perdagangan ikan hidup ini, saya melihat banyak sekali para nelayan-nelayan ya, penangkap ikan kerapu, khususnya ikan hidup ya, mereka kesulitan sekali dalam mencari pembeli. Kalau seandainya toh ada pembeli, mereka itu pasti melalui middleman. Ya. Nah, dan middleman itu ya, dia kan pasti mencari untung yang lebih besar. Ya, memang risiko yang dihadapi juga besar. Ya. Nah, oleh karena itulah saya berkeinginan sekali untuk membantu para nelayan. Yang menarik dari industri marikultur adalah lingkaran kerjasama antara pengusaha yang mengelola pasar ekspor dengan para petani kecil yang mengupayakan pembibitan dan pembesaran ikan. Lingkaran ini menjawab tantangan atas semakin berkurangnya jumlah tangkapan nelayan. Tantangan lainnya ada pada biaya logistik. Lokasi pembesaran ikan harus berdekatan dengan tempat penyediaan bibit dan pabrik pengemasan. Begitu pula dengan proses pengangkutan dari lokasi Karamba sampai ke bandar udara sebagai jalur ekspor. Tantangan ini perlu mendapat perhatian khusus agar ikan hidup siap ekspor tetap terjaga kualitasnya dan mengurangi resiko kematian ikan. Ya, biasanya hambatan yang paling besar itu adalah tidak adanya keberanian, ya takut gagal, takut. Kalau kita berbisnis itu kan risikonya kan hanya 2 ya nggak ya? Ya gagal dan berhasil. Dan gagal itu bukan berarti sudah kiamat ya nggak ya? Ya. Gagal itu adalah salah satu dari bentuk keberhasilan yang tertunda saja.